Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Waspadai Omikron dalam sekam. Pertambahan kasus baru COVID-19 di Jakarta telah melampaui angka tertinggi kasus COVID-19 harian pada tahun lalu yang didominasi varian Delta. Bukan hanya Jakarta, penularan COVID-19 yang kini dimotori varian Omikron juga membawa pertambahan kasus di Banten dan Bali melebihi jumlah kasus pada 2021. Bahkan, sangat mungkin sejumlah provinsi lain, khususnya di wilayah padat penduduk, telah mengalami hal yang sama. Hanya belum tampak di atas kertas karena pencatatannya tertinggal. Testing atau pemeriksaan yang sempat mengendur serta lonjakan kasus diperkirakan turut membuat angka yang terdata jauh di bawah angka sebenarnya. Ini baru di awal Februari. Kementerian Kesehatan sebelumnya memprediksi puncak pertambahan kasus COVID-19 akan terjadi pada sekitar akhir Februari. Karakteristik Omikron yang lebih menular ketimbang varian Delta membuat penyebaran begitu cepat. Langkah-langkah pengetatan protokol kesehatan oleh pemerintah sangat krusial untuk mencegah tsunami kematian akibat COVID-19 terulang kembali. Pemerintah sudah menaikkan level PPKM 4 wilayah ke level 3. Keempatnya meliputi wilayah aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bandung, dan Bali. Otomatis, sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat mengetat. Namun, lagi-lagi kita ingatkan, setelah memulai kebijakan, penegakan aturan harus tegas. Otoritas, baik di pusat maupun daerah, tidak boleh hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan. Di sisi lain, sejumlah aturan dan koordinasi perlu diasah dengan cepat, khususnya yang terkait dengan pelacakan, pemeriksaan, dan perawatan. Jangan sampai ada persyaratan birokratif yang menghambat. Contohnya, warga masih harus mengurus surat domisili untuk mendapatkan fasilitas pelacakan kontak erat dari puskesmas terdekat. Birokrasi yang menyulitkan akan membuat masyarakat enggan melapor. Itu menciptakan kondisi bak api dalam sekam. Tidak mengherankan bila pada satu titik tiba-tiba terjadi ledakan kasus karena kelambanan dalam menelusuri kasus yang membuat perawatan tertunda. Indonesia semestinya berkaca pada perkembangan Amerika Serikat. Di negara Paman Sam itu belakangan mencatatkan lonjakan kematian akibat COVID-19 yang didominasi varian Omikron. Angka tertinggi kematian harian malah sudah melebihi angka yang disebabkan oleh varian Delta. Hal itu antara lain karena kelambanan dalam penanganan. Fakta bahwa vaksinasi apalagi ditambah penguat alias booster mampu menurunkan gejala COVID-19 yang disebabkan Omikron telah membuat lengah. Padahal masih terdapat warga yang belum tervaksinasi lengkap. Ada pula sejumlah penerima vaksinasi lengkap dan booster yang gagal membentuk kekebalan. Sementara ini, data di tanah air menunjukkan kendati kasus baru melonjak, jumlah pasien dengan gejala sedang dan berat relatif minim. DKI Jakarta mencatat keterisian rumah sakit oleh pasien COVID-19 mencapai 60%. Pasien yang bergejala sedang dan berat hanya 12%. Pemerintah mengimbau pasien yang bergejala ringan cukup memulihkan kondisi dengan isolasi mandiri di rumah. Mereka dianjurkan memanfaatkan fasilitas telemedicine. Jika tempat tinggal tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, warga diminta memakai tempat isolasi terpusat. Akan tetapi, praktiknya tidak semudah pemerintah mengeluarkan imbauan. Di sana-sini ada hambatan. Antrean masuk tempat isolasi terpusat kian panjang. Ada pula kekhawatiran masyarakat ketika gejala yang mereka derita memburuk akan sulit mendapatkan perawatan rumah sakit. Oleh karena itu, mereka merasa lebih baik dari awal langsung meminta perawatan rumah sakit. Hal-hal seperti itu perlu dibenahi dengan cepat melalui koordinasi yang sigap. Pasalnya, fasilitas sudah cukup tersedia, tinggal kecepatan pemrosesan dan koordinasi yang perlu ditingkatkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Eko, ini apa ya, kalau mau dibilang sangat tidak beruntung begitu, memang begitu sih, karena saat kondisi COVID itu benar-benar sudah melandai pada Desember tahun lalu,
itu kemudian kita jadi lengah sekali dengan protokol kesehatan. Banyak orang tidak pakai masker, bukan lagi pakai masker di dagu, tapi bahkan tidak bawa masker sama sekali. Dan akhirnya ketika Omikron masuk ya seperti ini kecepatan penularannya. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan lagi disiplin, kesadaran kita semua masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat sudah banyak yang lelah, sudah banyak yang ingin kembali normal. Di dalam pikiran banyak teman itu normalnya adalah benar-benar normal seperti sebelum ada COVID. Bagaimana Mas Eko? Ya, ini fakta yang terjadi di Indonesia. Saya kira bukan hanya di Jakarta, tapi beberapa daerah di Indonesia. Ketika saya pulang kemarin di Jawa Timur, juga banyak orang yang tidak memakai masker. Ini saya tanya beberapa orang, teman-teman saya, ini kan Omikron, lebih ringan katanya. Apalagi kita udah jenuh karena 2 tahun selalu memakai masker, prokes, dan lain-lain. Nah ini tentunya ini menjadi alarm berbahaya bagi pemerintah daerah ya. Kita lihat nih buktinya sekarang DKI, kemudian Bandung Raya, kemudian DIY, Bali itu meningkat. Kalau saya perhatikan memang di daerah-daerah itu selain karena masuknya warga negara asing ya, Omikron kan kemarin dari luar yang masuk ini kemudian menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Juga karena prokes yang kendor. Jadi saya kira perlu edukasi yang masif ya, bukan hanya kepada pemerintah tapi juga pemerintah daerah dari level yang paling rendah, misalnya dari kelurahan. Kita melihat memang di beberapa daerah, tapi ini hanya sesekali ya. Kadang-kadang aparat kelurahan itu menjaga di daerah-daerah tertentu, di jalan-jalan tertentu mereka yang tidak punya masker kendaraan, kemudian disuruh pulang kalau dia tidak memakai masker atau kalau maskernya diturunin untuk dinaikkan. Masih ada ya? Masih ada, saya menemukan itu di beberapa daerah. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya bagus dan perlu ditindaklanjuti kalau memang di daerah itu tinggi. Kemudian harus ada juga menurut saya aturan-aturan yang jelas kepada mereka yang berkegiatan. Ya kalau memang tidak perlu, ya tidak usah keluar. Misalkan perkantoran yang anjurannya pemerintah misalnya 50%, ya kalau untuk menjaga kesehatan mungkin bisa diturunkan dengan kesadaran pribadi. Inisiatif sendiri saja. Betul, ya. Jadi hal semacam itu timbul dari kesadaran kita untuk bukan hanya menjaga kita, tapi menjaga teman kita, saudara kita, karyawan kita, teman-teman yang lain yang tentu itu pasti akan sangat membantu pemerintah. Banyak juga yang mengatakan begini Mas Eko, kewaspadaan ini berkurang karena memang tema besarnya sekarang adalah bagaimana memulihkan ekonomi. Bukan lagi bagaimana mencegah COVID. Bahkan ada yang mengatakan ya mungkin karena sudah dipikirkan sudah banyak yang mendapatkan vaksin. Betul. Maka ya sudah anggap saja ini Omikron ini seperti flu saja begitu. Itu bagaimana Mas Eko? Ya kalau kita bicara secara ekonomi dengan COVID, memang pasti akan bertolak belakang. Ketika COVID-nya naik, ekonomi pasti akan terganggu. Lihat saja kemarin juga pertumbuhan ekonomi 3,69 kalau nggak salah itu. Setahun lalu. Ya, itu artinya kan memang dampaknya sangat luas terhadap ekonomi. Tentu hal-hal yang seperti ini harus diantisipasi di 2022 ini. Caranya bagaimana? Saya kira pemerintah, Kementerian Keuangan pasti tahu apa yang akan dilakukan. Karena ini perjalanannya mungkin diprediksi pemerintah bulan Februari Maret akan mencapai puncaknya. Tapi bisa jadi akan timbul varian-varian baru. WHO juga kemarin sudah meneliti ada varian-varian baru yang bisa setiap saat menyerang lagi. Setelah Delta, Omikron nggak tahu apalagi yang akan timbul. Kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti di bulan berikutnya. Nah ini kan kewaspadaan ini tentu pasti ditingkatkan. Pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan juga sudah pasti tahu apa yang akan dilakukan, anggaran dan lain-lain. Saya kira itu yang patut diwaspadai menurut saya, Leo. Bagaimana memastikan ya bahwa ya sudah kita menerima lah kondisi ini tanpa lagi menolaknya karena ya memang COVID ini tidak tahu kapan benar-benar akan bisa eradicated ya, benar-benar bisa dipunahkan. Ya sudah kita terimalah kondisi ini. Itu bagaimana Mas Eko? Ya saya beberapa hari lalu membaca literatur di beberapa profesor di Amerika yang mengutarakan pendapatnya kita sudah biasa saja dengan Omikron, sudah tidak usah memakai masker, hidup berdampingan dan lain-lain. Tapi faktanya di Amerika sekarang juga sangat tinggi sekali Omikron ini. Memang di beberapa Eropa juga demikian, sudah membebaskan warganya untuk tidak memakai masker. Kemudian
gencarnya vaksinasi juga sudah mulai kendor. Nah, ini yang jangan ditiru hal semacam itu menurut saya di Indonesia. Vaksin saya kira tetap perlu. Kalau ada orang-orang yang mengkampanyekan untuk tidak vaksin, ya nggak usah, jangan diikutin. Karena ini terkait dengan diri kita, juga orang lain. Kalau orang lain kamu mau nggak sehat ya terserah. Tapi kan kita juga pengen sehat. Betul. Tapi kalau Anda nggak sehat juga pasti akan menulari kita. Betul. Jadi ini berdampaknya sangat sistematis. Jadi vaksin ini bukan persoalan individu, tapi persoalan banyak orang. Jadi ketika Anda vaksin, Anda juga akan melindungi Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Ketika pun Anda kena, tidak akan terlalu berat. Baik, kita harap kita sama-sama tetap bisa meningkatkan kewaspadaan ya, karena ya walaupun katanya karena angka kematian itu masih sedikit, Mas. Saya tidak enak mengatakan ini, tapi itu dikatakan oleh banyak orang karena angka kematian belum banyak, makanya kemudian kewaspadaannya masih rendah. Tapi jangan sampai kita harus menunggu seperti itu kan ya. Baik, kita sama-sama jaga kewaspadaan. Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Sama-sama. Pemirsa, ada kekhawatiran masyarakat ketika gejala yang mereka derita memburuk akan sulit untuk mendapatkan perawatan rumah sakit. Karena itu mereka merasa lebih baik dari awal langsung minta perawatan rumah sakit. Hal-hal seperti itu perlu dibenahi dengan cepat melalui koordinasi yang sigap. Karena fasilitas sudah cukup tersedia, tinggal kecepatan pemrosesan dan koordinasi yang harus ditingkatkan. Mari kita sama-sama jaga keselamatan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, selamat pagi, sampai jumpa.